Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati ay hadza utawi iki iku bab kang mertelaake salat. Haqiqatuha utawi hakikate salat syar'an ing dalem cara syar'i iku aqwalun pira-pira pengucap waliban ing dalem kaprai. Wa af'alun lan pira-pira penggawean walau qalbiyatan senajan iku penggaweane ati. Muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir al muktarini kang bebarengan bin niyati kelawan niat. Muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam ala wajhin ing atase dalan maksusin kang den tentuake. Wahiya lan utawi salat iku arba'atu anwa'in ono papat piro-piro macam. Rupane fardu ain bisyar'i kelawan sebab syariat. Wa fardu ainin lan fardu ain bin nadri kelawan sebab nadar. Wa fardu kifayatin lan fardu kifayah wa sunnatun lan sunnah. Fal fardu moko utawi salat fardu al ainiyu kang bangsa aini bisyar'i kelawan sebab syariat iku khamsu shalawatin ana 5 pira-pira salat fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Wa hiya lan utawi salat iku az-zuhru salat zuhur wal asru lan asar wal maghribu lan maghrib wal isya'u lan isya' was subuhu lan subuh la ghairu ora saliyane. Wa wujubu lan utawi wajibe salat iku maklumun dan weruhi minad dini saking agama bil darurati kelawan pasti. Faya kafaru moko dan kafirake sapa jahiduha wong kang angas salat. Wa furidat lan den farduake apa salat lailatul mi'raji ing dalem wengine mi'raj fis samai ing dalem langit. Wa hadhihi shalawatu lan utawi ikilah pira-pira salat iku tufurriqat dan beda-beda ake apa salat fil anbiya'i ing dalem pira-pira nabi. Fal fajru moko utawi salat fajar iku li Adam krana nabi Adam. Wa dhuhru lan utawi salat zuhur iku li Ibrahim krana nabi Ibrahim. Wal asr lan utawi salat asar iku li Sulaiman krana nabi Sulaiman. Wal maghrib lan utawi salat maghrib iku li Isa krana nabi Isa. Rakaat ini hale rong rakaat an nafsihi saking awak dewe Isa. Wa rakaatan lan hale sak rakaat an ummihi saking ibu Isa. Wal isya ulan utawi salat isya iku khussat dan tentuake bihi kelawan isya apa hadhil ummatu ikilah umat. Wa qila lan den ucapake apa al-zuhru utawi salat zuhur iku li Dawud krana nabi Dawud. Wal maghribu lan utawi salat maghrib iku li Ya'qub krana nabi Ya'qub. Wal isya'u lan utawi salat isya iku li Yunus krana nabi Yunus. Wa qila lan den ucapake apa isya iku li Musa krana nabi Musa. Wal ashahu lan utawi qaul ashar iku annal isya'a satuhune salat isya iku min khususiyatina saking pira-pira kekhususane kita. Kama koyok keterangan nakolahu kang nukilhu ingmah sapa Syibromalisi Imam Syibromalisi an Ibni Qasim saking Imam Ibni Qasim. Bab ini menerangkan tentang sholat. Jadi dari keterangan yang sudah dibaca tadi diketahui bahwasannya hakikatnya sholat secara syarak adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang sudah diketahui secara umum. Contohnya kayak bacaan takbir Allahu Akbar dan i'tidal sampai Allahu liman hamidah juga semacamnya. Dan juga merupakan sebuah pekerjaan-pekerjaan meskipun itu merupakan pekerjaan hati. Contohnya kayak niat. Dan amaliyah salat itu diawali dengan takbir dan bersamaan dengan niat dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Nah, maksud dari wajib maksusin di sini yakni bahwasannya di dalam salat itu terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya salat yang harus atau wajib untuk dipenuhi. Dan salat itu dibagi menjadi 4 macam.
Yang pertama yakni fardu ain dengan sebab syariat, yang kedua fardu ain dengan sebab nadar, yang ketiga fardu kifayah, dan yang terakhir adalah salat sunnah. Maka salat fardu ain yang ditentukan oleh syariat itu ada 5 salat di setiap harinya. Apa saja? Yakni salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak selainnya. Dan hukum wajibnya melaksanakan salat itu sudah diketahui dalam agama secara pasti. Nah, maksud dari secara pasti di sini itu yakni karena dalil yang mengatakan bahwasanya melaksanakan salat itu wajib sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Maka bagi siapa saja yang menentang hukum wajibnya salat itu dikafirkan. Dan salat itu difardukan pada malam Mi'raj di langit, yakni pada kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika Nabi bertemu dengan Allah di langit, di sana Allah memfardukan salat. Meskipun pada awalnya itu 50 waktu, yang pada akhirnya nanti menjadi 5 waktu. Dan sholat-sholat tadi itu masih berbeda-beda dengan referensi pada zaman Nabi. Nah, maka sholat fajar atau sholat subuh itu karena mengikut kepada Nabi Adam. Sebagai bentuk rasa syukur Nabi Adam karena telah Allah hilangkan 2 kesedihannya. Yang pertama yakni ketika Allah telah selamatkan Nabi Adam dari ketakutannya pada gelapnya malam. Dan yang kedua yakni rasa bentuk syukur Nabi Adam ketika Allah terbitkan fajar. Dan sholat duhur itu karena mengikut kepada Nabi Ibrahim, yakni sebagai bentuk rasa syukur Nabi Ibrahim ketika Allah telah selamatkan dari 4 kesedihan. Apa saja? Yang pertama yakni kesedihan Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang kemudian oleh Allah diganti dengan kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Dan yang kedua, kesedihan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, beserta Nabi Ismail ketika masih kecil di padang pasir. Dan yang ketiga, karena Nabi Ibrahim itu sudah pernah ragu terhadap ridho Allah. Dan yang terakhir, yakni Allah telah menyelamatkan Nabi Ismail dari kesedihannya, yakni ketika Nabi Ismail hendak disembelih. Sedangkan salat asar itu karena mengikut kepada Nabi Sulaiman, yakni sebagai bentuk rasa syukur Nabi Sulaiman karena telah Allah kembalikan lagi kerajaannya yang pernah hilang. Dan salat maghrib itu karena mengikut kepada Nabi Isa, yakni 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur Nabi Isa sendiri, dan 1 rakaatnya lagi sebagai bentuk rasa syukur terhadap ibunya. Sedangkan salat isya itu merupakan kekhususan bagi umat ini. Nah, umat di sini maksudnya adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut pendapat lain bahwasanya salat duhur di sini itu karena mengikut kepada Nabi Daud, yakni sebagai bentuk rasa syukur Nabi Daud dan sebagai bentuk rasa tobatnya kepada Allah. Sedangkan salat maghrib itu karena mengikut kepada Nabi Yakub, dan salat isya karena mengikut kepada Nabi Yunus. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya salat isya di sini itu karena mengikut kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan menurut qaul ashab bahwasanya salat isya di sini itu merupakan dari beberapa kekhususan kita. Nah, kita di sini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keterangan yang dinukil oleh Imam Shibra Malisi dari Imam Ibnu Qasim. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.